Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariska Dwi Kartikasari dengan NIM 082111633001. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan paper yang saya dapatkan dengan judul Advancing Heart Health with Multi-Phase Deep Learning for ECG Signal Analysis. Jadi paper ini kurang lebihnya akan membahas peningkatan kesehatan jantung dengan pembelajaran deep learning multifaset untuk sinyal EKG. Oke, mungkin masuk ke bagian pendahuluan. Penyakit kardiovaskular atau sering diketahui dengan penyakit jantung merupakan sebuah penyebab utama kematian global dengan jumlah 17,9 juta kematian per tahunnya dan itu menurut WHO. Nah, kemudian dengan adanya kasus ini diperlukan deteksi dini yaitu dengan menggunakan elektrokardiogram atau ECG itu untuk mengklasifikasi sinyal otomatis sehingga dapat membantu mempercepat diagnosis yang lebih akurat dibandingkan interpretasi yang manual. Nah, kemudian adanya kemajuan teknologi saat ini seperti machine learning dan deep learning, khususnya ResNet untuk fitur spasial dan LSTM untuk analisis temporal dan FFNNS untuk pengambilan keputusan semakin meningkatkan analisis sinyal EKG-nya. Nah, model yang diusulkan ini untuk mengintegrasikan ketiga teknik tersebut dalam meningkatkan kinerja diagnosis, termasuk akurasi, presisi, recall, F1 score, dibandingkan dengan metode-metode tradisional yang lainnya. Lalu mungkin masuk ke bagian metode, yang pertama yaitu data collection dan preprocessing. Data ini diperoleh dari pengumpulan data EKG, yaitu dari sumber terpercaya seperti pusat medis atau perangkat pemantauan. Lalu setelah dikumpulkan, data ini diproses, yaitu dicek apakah ada noise, kemudian normalisasi amplitudenya, dan disegmentasi untuk menghasilkan data yang lebih bersih dan siap digunakan. Nah, proses ini terdiri dari pemfilteran sinyal, kemudian distandarisasi amplitude dan membagi sinyal menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, serta diberi label oleh ahli medis. Kemudian, dari yang telah dilabeli ini nantinya support sinyal akan dinormalisasi, divisualisasikan, dengan sumbu waktu dan amplitude untuk keperluan analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan model. Di sini, paper ini menggunakan model ResNet LSTM yang ResNet-nya untuk mengekstraksi fitur spasial dari data EKG-nya. Kemudian, LSTM-nya digunakan untuk menangani hubungan temporal antara segmen-segmen sinyalnya. Nah, selanjutnya itu training data. Nah, training data ini melibatkan penyesuaian bobot model berdasarkan kinerjanya terhadap data. Nah, di training data ini menggunakan loss cost entropy untuk mengukur kesalahan klasifikasi dan optimizer, untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani gradien dan laju pembelajaran adaptatifnya. Kemudian pada LSTM adanya dropout, yaitu digunakan untuk menghindari overfitting, sehingga, nantinya model dapat dibantu pada saat generalisasi. Oke, yaitu yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini menggunakan 4 metrik, ada akurasi, presisi, recall, dan advance score. Nah, dari 4 metrik ini nantinya memiliki tugas tersendiri. Untuk akurasi memiliki tugas untuk mengukur proporsi instance yang diidentifikasi dengan benar. Kemudian presisinya itu digunakan untuk menunjukkan seberapa tepat prediksi model. Recall-nya digunakan untuk menunjukkan seberapa lengkap hasil prediksinya, dan advance score ditunjukkan untuk, memberikan keseimbangan antara kedua metrik tersebut, gitu. Oke, yang kelima yaitu model ResNet LSTM. Nah, model ResNet LSTM ini memadukan kemampuan ResNet untuk ekstraksi fitur spasial dan LSTM untuk menganalisis urutan sinyal EKG-nya. Model ini akan menawarkan analisis menyeluruh tentang EKG, gitu. Nah, dengan, desain multimodalnya memungkinkan penanganan berbagai tipe data dan memastikan skalabilitas untuk dataset yang besar, dengan nantinya itu akan berfokus pada akurasi dan interpretabilitas hasil analisis sinyalnya, tuh. Oke, masuk ke bagian hasil dan analisa, di sini merupakan tabel metrik ya, di sini ada kelasnya, ada nilai presisi, ada nilai recall, F1 score, dan ada nilai akurasinya juga. Seperti pada yang saya jelaskan tadi, bahwasanya data sinyal itu nanti akan diberi label oleh ahli medis yaitu N, S, V, F, dan RI. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwasanya
rata-rata nilai advance score-nya itu 0,99, di mana hal itu menunjukkan kinerja keseluruhan itu sangat baik. Kemudian hal ini nantinya akan memberikan gambaran tentang keseimbangan, sensitivitas, dan spesifisitas di seluruh kelas sebagai indikasi jelas dari fleksibilitas dan presisi model dalam tugas kategorisasi. Oke, yang selanjutnya yaitu nah, ini tabel tadi sebelumnya dan saya tambahi yaitu dengan tabel sensitivitas dan spesifisitas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya, rata-rata nilai presisi dan recall-nya itu di sebagian kelas itu besar, akan tetapi kecuali di kelas F itu menunjukkan 0,88 yang mana paling kecil di antara kelas lainnya. Nah, pada kelas normal, yaitu kelas N, model mencapai nilai nilai presisi dan recall-nya itu tinggi. Kemudian begitu pula pada kelas V dan kelas H, nilai presisinya juga tergolong tinggi, terus dengan nilai advance score-nya itu mendekati 0,99. Nah, pada kelas S sendiri memiliki kinerja yang cukup baik dengan presisi yaitu 0,92 dan recall-nya 0,80, sementara kelas F itu memiliki nilai yang sedikit rendah yaitu dengan nilai presisi 0,88 dan nilai recall-nya 0,77. Nah, dari tabel sensitivitas dan spesifisitas ini, kita bisa melihat bahwasannya sensitivitas berkisar antara nilai 0,77 hingga 1, dan spesifitasnya itu mencapai nilai yang tinggi yaitu di 1 di semua kelas kecuali pada kelas N. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwasanya kemampuan yang seimbang dan andal dalam mendeteksi berbagai jenis denyut jantung membuatnya cocok untuk mengaplikasikan klasifikasi medis yang membutuhkan akurasi tinggi. Oke, nah ini merupakan, bentuk-bentuk detak jantungnya. Dari paper ini hanya menunjukkan 5 gambar ini, yang mana gambar ini mewakilkan sekumpulan jejak sinyal model yang masing-masing itu dihitung berdasarkan algoritma pembelajaran mesin. Nah, kita bisa melihat bahwasanya dari gambar ini, di sini merupakan nilai amplitudenya dan di sini merupakan nilai di sini amplitudenya di sini merupakan detak jantungnya, begitu. Kemudian, ini merupakan gambar setelah dilakukan training data. Jadi sebelum ini merupakan gambar detak jantung sebelum dilakukan artinya training data. Nah, dari ini kumpulan subplot ini nantinya akan digunakan untuk merepresentasikan skenario prediksi, untuk menunjukkan kemampuan model dalam mengenali dan mereplikasi berbagai pola. Lalu, setelah ini, nah keluar hasil bentuk detak jantung seperti ini. Detak jantung ini sudah dilakukan training data, di mana modelnya sudah mempelajari dari pola-pola sinyal sebelumnya. Pada grafik ini, sumbu sumbu X menunjukkan waktu, sementara sumbu Y menunjukkan amplitudo sinyal yang telah diprediksi. Nah, hubungan antara puncak dan lembah dalam sinyal mengindikasikan, jadi antara puncak ini dan ini, itu mengindikasikan peristiwa atau fitur penting dalam data. Nah, adanya variasi data ini menunjukkan kemampuan model untuk merepresentasikan secara akurat berbagai dinamika dan kompleksitas dalam dataset yang dihadapi. Oke, mungkin kesimpulannya dari secara keseluruhan, model ResNet LSTM ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam membedakan berbagai detak jantung, terutama unggul dalam mendeteksi ritme normal, yaitu kelas N. Nah, nantinya nilai precision dan recall ini yang menghasilkan nilai tinggi di seluruh kelas akan, menunjukkan bahwasanya, sistem itu memiliki ketahanan, gitu. Nah, beberapa kelas mungkin ada yang nilainya kurang baik. Nah, itu mungkin nantinya akan diadakan, peningkatan lebih lanjut dan analisis visual dari jejak sinyal yang diprediksi itu dapat memvalidasi kemampuan model untuk mereproduksi pola jantung yang kompleks dengan menegaskan keandalannya dan potensi praktisnya. Model ini meletakkan dasar untuk kemajuan di masa depan dalam mendiagnosis, eee
penyakit jantung, sedangkan juga menyoroti peran penting kecerdasan buatan dalam mendorong kemajuan di bidang ini. Jadi nantinya diharapkan dengan adanya penelitian ini, eee, segi teknologi bisa membantu pihak medis untuk meningkatkan dalam mendiagnosis sebuah penyakit gitu, bukan hanya di penyakit jantung saja. Berikut, merupakan sumber dari artikel yang saya ambil atau paper yang saya ambil, yaitu dari Hunza, M. Akram, dan Sarif pada tahun 2024. Berikut merupakan ada link doi-nya juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.